Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan sebagai mahasiswa Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengedukasi tentang Linux, dasar-dasar Linux. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bawakan ialah sistem file dan struktur directory. Jadi ada sistem file dan struktur directory. Untuk mempersingkat waktu atau mengefisiensikan waktu, mari kita langsung saja siapkan terminal kalian. Oke. Pada percobaan pertama adalah directory, melihat directory home. Di sini ada $pwd $echo home. Apa itu pwd? Pwd adalah singkatan dari print working directory. Fungsinya untuk menampilkan posisi directory saat ini, dan outputnya itu menunjukkan kita sedang berada di directory home user Andi. Nah, ini Anda. Jadi di sini kalau nama user saya adalah Isdihar. Jadi fungsinya, saya ulangi kembali, menampilkan posisi directory saat ini, dan output yang dihasilkan adalah menunjukkan di mana sedang berada directory user Anda. Sini namanya Isdihar, mungkin yang ada namanya lain, terserah, bebas sesuai user masing-masing. Selanjutnya ada home, echo home. Di sini menggunakan huruf kapital. Nah, echo home fungsinya untuk menampilkan isi dari variabel lingkungan home, dan outputnya di sini sama dengan perintah wd karena pertama kali membuka terminal kita langsung berada di directory home. Penjelasannya yang lebih mudah dipahami, jadi kalau yang pwd ini dia apa namanya, foldernya ada di home tapi di Isdihar, di user. Jadi kita langsung masuk di user Isdihar, yang mana analoginya seperti ini. Ada rumah home, di dalamnya ada ruangan yang namanya Isdihar ini. Nah, itu pwd. Jadi lebih apa ya, lebih difokuskan ke salah satu user. Sedangkan kalau home berarti dia menyimpan banyak user. Di situ banyak tuh, mungkin bukan cuma Isdihar, bisa siapa aja, banyak. Tapi lebih spesifik kalau yang pwd di sini. Nah, slash ini berarti menunjukkan root. Selanjutnya melihat directory aktual, masuk ke parent directory dan masuk ke home directory. Oke. Sini ada pwd. Pwd tadi sama ya, menampilkan posisi saat Anda atau saat saya di home. Nah, di sini ada cd pwd, cd titik dot satu pwd, dan cd dotnya dua kali, pwd cd tanpa dot, dan terakhir pwd lagi. Nah, perintah cd
Ntar kita ikuti langkah-langkahnya. pwd enter, menunjukkan kita ada di mana, terus cd spasi dot, ini berarti kita pindah ke direktori saat ini. Nah, dot di sini merujuk ke direktori yang sekarang, jadi tidak terjadi perubahan posisi. Selanjutnya kita ketikkan lagi pwd cd spasi dotnya 2 kali. Nah, berarti cd dot 2 kali, di sini dotnya ada 2, itu pindah ke direktori parent atau satu level di atas. Yang awalnya home terus user di sini naik ke home. Jadi kalau yang ini tadi dia paling atas ini kan home, di bawahnya user. Kalau cd dot 2 kali dia naik ke atas langsung ke home. Itu pwd cd pwd cd pwd. Nah, di sini kita melakukan cd lagi. Ini perintah cd tanpa argumen akan membawa kita kembali ke directory home. Jadi kembali ke khususnya untuk kembali lagi ke home yang ada usernya di sini. Oke, pada percobaan selanjutnya di sini ada membuat satu direktori, lebih dari satu direktori atau subdirektori. Sini ada cd tilde mkdir a b c a slash da dan seterusnya. Oke, kita bedah satu persatu. cd tilde ini adalah tilde yang disebut dengan tilde. Tanda tilde ini adalah shortcut untuk directory home. Jadi kalau cd tilde sama dengan cd saja. Nah, udah itu. Terus selanjutnya mkdir a ini spasi ya, c a slash da slash e b slash f a slash b slash a. Nah, oke, direktori A. Jadi A di sini berarti direktori A, B direktori B, C adalah direktori C, dan A slash B di sini adalah subdirektori E di dalam A. Yang B slash F juga sama, subdirektori F di dalam B. A slash D slash A berarti subdirektori A di dalam ini AD DA itu. Coba kita tampilkan daftar file dengan format ini.
dengan format panjang. ls min l. Nah, ini nih. Oke. Oh, ini udah ketinggalan, guys. Setelah ABC di sini ternyata ada lanjutannya. ls min ir a b c a b c. Min r di sini dia rekursif untuk menambahkan isi directory. Oke, sekarang kita lanjut ke menghapus satu. Lanjut ke percobaan selanjutnya. Menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin akses. Sini kodenya $cd tilde rmdir b. Terdapat pesan error. Mengapa? ls min Oke. Oke, kita masukkan cd huruf kecil cd tilde dwd. Selanjutnya ada rmdir b. Pesan error. Mengapa? Kita coba. Nah, ini ada pesan error. Mengapa? Error di sini terjadi karena direktori B tidak kosong, masih berisi subdirektori F. Jadi perintah rmdir hanya bisa menghapus direktori kosong, tapi kalau masih ada isinya dia tidak bisa menghapus. Oke. Sini selanjutnya ada ls min l spasi b. Totalnya 0. Nah, ini menampilkan isi direktori B nya yang berisi subdirektori. Oke, kita coba rmdir huruf kecil rmdir b/f b. ls min
di sini cannot access, jadi rm rmdir bf b/f b di sini untuk menghapus direktori di dalam B. Jadi sekarang direktori yang awalnya terisi tadi kosong. Nah, rmdir B itu setelah direktori dihapus, B menjadi kosong dan berhasil dihapus. Nah, ls min lb ini error karena direktori B sudah tidak ada. Itu selanjutnya ada navigasi direktori dengan instruksi cd. Navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori yang lain. cd kecil cd til cd tidak. Oke, terus ada ls totalnya, ini totalnya nih. Jadi ini untuk menampilkan isi home setelah tadi direktori B dihapus, berarti tinggal sisanya, ada sisa tuh, sisa direktorinya, terus yang tertinggal berarti di sini direktori A dan C. Kita coba cd A. Nah ini direktori A nih, pindah ke direktori A. cd Nah ini kita kembali ke parent directory, ke home. Ini lanjutnya, jadi saya ini sedang mengikuti langkah-langkah yang ada di file yang sudah disiapkan ya. pwd sudah. Lanjutnya cd pwd, kembali kita sekarang pindah ke direktori C dengan menggunakan path absolute, dimulai dari root cd ini petunjuknya cd/usernya apa, terus /c, nanti akan terdapat besar error atau tidak. /c nya besar atau kecil ya? Ya besar. Nah terdapat besar. Oke. Error di sini terjadi karena path yang ditulis tidak lengkap. Seharusnya home user seperti ini, home user terus baru /c, bukan tadi kan yang kita tulis ini langsung usernya /c, makanya terjadi pesan error karena direktori user di sini tidak ada di root gitu. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke percobaan kedua. Jadi percobaan satu tadi ada 5 poin, percobaan kedua ini ada 1, 2, mana ada 2 poin saja. Oke, pada percobaan kedua di sini yang pertama percobaan manipulasi file. Percobaan kedua adalah
manipulasi file tadi, percobaan direktori. Sekarang pada percobaan kedua adalah manipulasi file. Oke, pada poin pertama, perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh direktori. Kodenya di sini ada cd bd. Oke, selanjutnya ada cat tanda lebih besar. Contoh membuat file. Membuat sebuah Oke, kita tekan Ctrl D. Nah, di sini perintah chat di sini membuat file baru bernama contoh. Teksnya membuat sebuah file, dan Ctrl D tadi itu untuk menyimpan dan sekaligus kita keluar kembali lagi ke user untuk memasukkan kodenya. Oke, cp contoh 1, cp contoh 1. Ini dia nih. Jadi cp di sini, cp contoh 1 di sini itu untuk mengcopy file contoh. Yang di copy ini contoh, terus menjadi contoh 1. Hasilnya, hasil dari ls min l di sini menunjukkan kedua file itu berukuran sama, yaitu 21 byte. Nah, cp contoh A itu mengcopy file contoh ke dalam direktori A. File tetap bernama contoh A. Ini nih, selanjutnya ada cp contoh A. Cp contoh A. Coba cp ls min n as d. Nah, ini mengcopy kedua file contoh dan contoh 1 ke dalam direktori AD. Itu. Kita lanjut ke poin kedua, perintah mv untuk mempindah file. Mohon maaf ya guys, jadi kita berhenti untuk melakukan pembuatan video merekam karena masih ada yang gini sebenarnya. Setelah reda saya tadi udah mulai ya, tapi sekarang tinggi lagi suaranya. Ya udahlah, karena udah kadang buat video dan tidak mungkin saya harus nunggu karena di lingkungan sini memang soalnya lumayan diperdesak. Tapi tergantung yang ngaji tadi, yang ngaji suara kecil ya. Insyaallah.
Oke, pada poin kedua, perintah MV untuk memindah file. MV contoh-contoh 2. Pada yang pertama MV contoh-contoh 2, ls min l. Berapa totalnya di sini? Ini totalnya nih 24914. Oke, jadi MV contoh-contoh 2 di sini untuk mengubah nama file contoh menjadi contoh 2. File contoh sudah tidak ada sekarang karena digantikan contoh 2. Digantikan. Oke, MV contoh 1 contoh 2 a/d. MV contoh mana contoh 1 contoh 2 a/d. Jadi ini untuk memindahkan file contoh 1 ke dan memindahkan file contoh 1 dan contoh 2 ke direktori ini, direktori a/d. Jadi file-file tersebut dipindah ke home, dari home ke a/d ini. Coba kita enter. Udah. cd a/d. Udah dipindahkan tuh pwd. Nah, udah nih, udah dipindahkan. Oke, selanjutnya ada MV contoh-contoh 1. MV contoh 1 tilde slash c. ls min l tilde dulu. Jadi ini memindahkan file contoh dan contoh 1 dari direktori saat ini ke direktori C yang ada di home. Oke, kita hapus file. Perintah rm untuk menghapus file di sini. cd a/d pwd. Udah dihapus. Hapus juga rm contoh 2. Ini waktu kita melakukan operasinya ada di sini nih, detail lengkap. Jadi ini menghapusnya secara permanen. Bentar. Nah, rm min ini atau interaktif ini meminta konfirmasi sebelum menghapus. Jadi ketik y itu untuk iya, lalu enter, atau
biasanya kayak N ada salah dan J tidak betul ternyata. Jadi itu ya, pokoknya RM itu singkatan dari remove, ini untuk izin. Kalau min itu rekursif untuk menghapus direktorinya beserta di direktori beserta isinya. Kalau min f itu force untuk menghapus tanpa konfirmasi. Jadi gabungannya min rf itu untuk menghapus direktori beserta isinya plus menghapus tanpa konfirmasi. Jadi tidak perlu konfirmasi, langsung menghapus. Oke, percobaan selanjutnya. Oh, ternyata ada 3 poin guys. Nah ini nih, bukan 2 poin ya, jadi saya sudah jelaskan. Ini RM tadi untuk menghapus, RM min RF itu menghapus tanpa izin, langsung tuh permanen. Kalau RM tadi, RM min ini dia perlu izin, jadi begitu. Nah lanjut ke percobaan 3, simbolik link dan hard link. Jadi ini membuat shortcut berupa file link dari file asal. Kodenya ada echo halo apa kabar. Nah, halo apa kabar. Sudah lebih dari halo.txt. Ini membuat file halo.txt berisi teksnya halo. Ini filenya namanya halo.txt dan isinya teks ini halo apa kabar. Oke, ln min s halo.txt soft. Jadi ini fungsinya untuk membuat simbolik link soft yang menunjuk ke halo.txt. Terus ln halo.txt ini membuat hard link ke halo.txt.
ini nih. Ini ada cat soft. Ya, halo, apa kabar? Cepat. Halo, apa kabar? Jadi kedua link ini menampilkan isi yang sama dengan file asal yang sebelumnya. Oke, selanjutnya menambahkan isi file ke halo.txt. Echo juga. txt. Halo, apa kabar? Halo juga. Jadi untuk menambah isi file halo.txt ya. Dan ini tanda ini untuk menambahkan teks ke akhir file tanpa menghapus isi yang sudah ada. Jadi perubahan pada file asal itu langsung terlihat di kedua link. Selanjutnya ada membuat link file dan dari link file. mkdir myedir link so myedir slash soft dot juga benar myedir dan juga jadi myedir untuk membuat direktori, terus membuat simbolik link soft dot juga. Nah, jadi linknya soft dot juga di myedir. Jadi ini yang apa ya, di myedir yang menunjuk ke file soft yang mana dia merupakan simbolik link itu sendiri. Nah, membuat ini juga sama, di myedir yang menunjuk ke file head yang merupakan head link itu. ls load txt soft myedir slash soft dot juga slash jadi hard dot juga ini memiliki inot memiliki ini S ini yang disebut dengan inot.
dia punya inode yang sama dengan hello.txt dan hard. Nah, jumlah link untuk inode ini sekarang ada 3, ada hello.txt, ada hard, dan juga ada hard juga. Soft juga itu adalah simbolik link ke soft, jadi bukan langsung ke hello.txt. Oke, tembidir soft dot juga. Get tembidir soft, lupa slashnya. Nah, oke, jadi yang tadi kan error nih, error ini error karena soft juga ini menunjuk ke soft, dan soft itu adalah relative path dari posisi immediate. Di saat diakses dari immediate, soft tidak ditemukan. Terus yang selanjutnya kan berhasil ini yang ini yang hard ini, file hard dot juga itu berhasil karena hard link langsung terhubung ke data file yang sama. Selanjutnya ada pada poin keempat, menghapus file asal hello.txt. Tadi untuk menghapus kodenya rm yang berarti remove hello.txt. ls min soft rmdir soft juga dir slash hard dot juga. Nah, file asalnya kan hello.txt dihapus sudah, terus hard, dan hard dot juga masih ada dengan inode. Nah, ini nih inode-nya 123.128. Jadi jumlah link berkurang, tadi kan ada 3, sekarang hanya ada 2. Soft masih ada, ini masih ada karena ya memang tadi yang dihapus cuma 1, tapi ya ini putus ya, software masih ada tapi putus, menunjuk ke file yang sudah tidak ada.
Nah, symbolic link soft dan soft juga ini menjadi rusak karena file asal itu kan sudah dihapus. Jadi ini nih rusak, udah error. Nah, yang sedangkan yang hard link dan hard dot juga kan masih ada tuh, tetap bisa diakses. Jadi datanya masih dapat diakses karena itu tadi data file masih ada. Selama masih ada ya, minimal satu hard link aja minimal. Oke, selanjutnya percobaan. Percobaan 4, melihat type file ls totalnya ada 16. File slash dev sda Nah, dev sda ini adalah file device bertipe blok spesial, biasanya hard disk. Terus kalau dev slash dev slash tty2 ini file device bertipe karakter spesial terminal ya. Selanjutnya percobaan kelima, mencari file dengan find. Perintah find, carilah semua file di direktori home dengan nama bintang.txt, tulis di layar dan lakukan redireksi output ke file myerror.txt. Oke, root sebentar guys. Oke, jadi sempat terus ya, karena pada percobaan yang kali ini, percobaan kelima ini bahaya guys. Jadi kawan saya kemarin dia kan sekedar ngikuti langkah-langkah ya, sama kayak saya sih ya. Bentar, mana file ini? Carilah semua file di direktori home dari user dengan type file, direktori dan file biasa, lalu hapus. Nah, dia ini menghapus semua, direktorinya dihapus semua, hilang dan tidak bisa di backup. Makanya alhamdulillah tadi sampai ke percobaan 4 selesai kan, masuk percobaan 5 langsung ingat yang teman itu. Makanya saya langsung post tanya-tanya gimana caranya, itu kita mulai lagi, udah tahu caranya gimana. Jadi ini gagalkan aja dulu, Ctrl C.
Carilah semua file directory home dengan nama, terus di layar dan lakukan redireksi output ke file txt root. Carilah semua file directory dengan nama ps dan ada berapa baris dengan wc. Carilah semua. Oh, yang ketiga ini. Oke, langsung aja buat apa namanya, buat kita buat folder baru, buat folder simulasi. Jadi tadi katanya sih buat user baru kan, ternyata saya searching tidak perlu, jadi bisa pakai folder simulasi atau ganti pad jadi folder khusus bisa. Terus yang terakhir itu ada bisa pakai user baru yang terakhir itu amannya sih. Jadi mending yang mana? Oke, yang folder latihan saja. Oke, mana-mana. Nah, jadi kita buat folder baru. Mkdir latihan find cd latihan find. Nah, udah mkdir p1, mkdir p1 touch f1. Lalu kita jalankan find terus kita hapus dot in type f, d delete. Jadi karena kita pakai ini tadi, pakai dot, maka ini jadi yang dihapus ini hanya isi folder latihan toh, isi folder latihan ini dia yang dihapus ini, bukan seluruh home. Jadi ya mungkin untuk yang ketiga itu ya ngeri banget ini. Oke, kita lanjut. Mana, jadi percobaan 5 itu ada tiga apa ya, tiga bagian lah. Yang delete itu yang bagian ketiga. Bentar filenya tadi. Oke, sekarang carilah semua file di directory home dengan nama bintang.txt, terus layar dan lakukan redireksi output ke file nyaman harusnya. SU root kita masukin passwordnya. Password file
Oke, jadi su root di sini itu beralih ke user root. Nah, tuh tran apa namanya, dan find di sini. Sebentar, saya masih belum guys. Ini enggak. Coba su root. Bentar guys, lagi ini saya jadi pesan su out ini nih, pesan ini nih artinya kalau kamu salah masukkan password saat mencoba login sebagai user lain, ini berarti salah masukin password. Oh, pantesan. Coba. Kita cek passwordnya udah ada atau belum. Tapi harusnya udah ada sih, karena tadi pas buat memang nggak buat pas buat folder kan. Tapi nggak buat ini ya, nggak buat. Kita coba katanya. Latihan ini. Ntar klik. Kita coba cek. Oke. Oke, kita kembali. Oke, su root.
udahlah intinya gitu ya. Password dan selanjutnya mencarilah semua file di direktori dengan nama pswd dan hitung ada berapa baris dengan wc min r. Oke, karena usut sekarang kita ingin loncati ya, langsung ke percobaan 6. Gak ngeri nih. Oke, install. Oke, mencari file dengan locate lokasinya, dan dulu locate dan mlocate apt update apt apt. Oke, saya jelaskan aja ya. Jadi kalian kan udah pakai root tadi, install dan update database, dan nanti akan muncul hit 1 http archive sesuai apa namanya, jenis Linux kalian. Udah gitulah pokoknya. Update ini untuk memperbarui daftar paket. Terus apt install locat ini apt, saya baca file ya dan tidak di buka terminal, semoga kalian paham. Jadi pada percobaan, saya ulangi lagi, percobaan 6 ini mencari file dengan lokasinya. Yang pertama kalian install dulu lokasi dan lokasinya. Jadi yang pertama pagar apt update. Nah setelah nanti muncul itu untuk memperbarui daftar paket ya. Itu nanti ada kita lagi apt install locate locate pagar apt install locate locate. Nah ini untuk menginstal program lokasinya. Terus yang kedua, lakukan update database pagar update db ya. Update database ini untuk memperbarui database file untuk lokasinya. Nah yang ketiga, membuat file baru. File ini salah tuh, ketik abus, file baru maksudnya. cd tilde terus dolar cd tilde, terus yang kedua dolar touch f1.ft ft2.ft f3.ft. nah jadi intinya ini untuk membuat 3 file kosong dengan ekstensi ft itu.
Terus yang keempat, mencari file di seluruh direktori Linux. Apakah berhasil? $locate bashrc. Terus yang kedua, $locate tanda ini nih, saya coba tulisin ya, $locate tandanya ini bisa bintang dot ft. Nah itu jika gagal, lakukan update database dulu dan ulangi lagi. Nah jadi locate.bashrc itu untuk mencari semua file yang bernama itu tadi bashrc. Tapi kalau yang locate yang apa namanya, yang locate ini mungkin tidak menampilkan apa-apa. Saya tidak nyoba kan, oh ya, tidak menampilkan apa-apa. Ini karena database belum diperbarui, jadi biar menampilkan sesuatu kita harus perbarui database. Untuk memperbarui database, maka $update database update db itu sikat. Nanti lokas bisa apa namanya, setelah diupdate lokat ini bisa menemukan file-file .ft yang baru dibuat gitu. Oke, yang kelima, untuk mendisplay hanya 10 baris dari hasil locate. Nah ini membatasi jumlah hasil, jadi $locate min n 10 txt, $locate min n 10 bintang txt. Kalian coba diaplikasikan ke komputer masing-masing, terminal masing-masing. Jadi min n10 ini dia membatasi output hanya 10 baris pertama. Kalau min n15 berarti membatasinya 15 baris pertama. Dan selanjutnya, untuk mendisplay hasil locate ada beberapa file. Setelah itu maka locate c bintang .txt. Locate gini, $locate in c bintang .txt. Nah ini untuk menghitung jumlah filenya ada berapa. Nah ini bisa nih, jumlahnya ada 2955 file. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah filenya, $locate min c tanda petik 2 bintang .txt yang tipe filenya .txt. Jadi ini min c ini ya untuk menghitung berapa sih banyaknya file .txt yang ditemukan. Jadi khusus ini ya, tipe file yang .txt, tapi tanpa menampilkan nama filenya seperti ini, hanya menampilkan jumlahnya berapa itu. Oke, ada lagi jeleknya, locate hanya akurat jika ini selanjutnya, jeleknya locate hanya akurat jika dikerjakan setelah update database. Misal ada f1.ft di home user dan hapus dengan rm. Jadi cd tilde
cd tilde ini apa sih? Oh, ini kelemahan dari Locket ya, database ini tidak real time rm f1 f1 dot ft f2 dot ft. Nah, ini nih. Coba jadi slash locket f1 dot f1 dot ft f2 dot ft. Nah, jadi file f1.ft dan f2.ft ini sudah dihapus dengan rm, tapi Locket masih menampilkan file tersebut karena cannot remove. Jadi intinya gitu ya, Locket membaca dari database bukan dari sistem file langsung, jadi masih ditampilkan padahal udah dihapus. Nah, ls kita coba. Jadi untuk membuktikan file tersebut memang sudah tidak ada ya. Oke, yang selanjutnya, agar hasil Locket akurat, Anda harus melakukan update database sebagai root. Apakah ada perbedaan hasil? Nah, kalau ini nih ada nih, bisa ini. Nah, jadi nanti setelah update sebagai root, database itu diperbarui dan file yang sudah dihapus tidak lagi muncul di hasil Locket. Jadi kalau kalian mau, pagar cd slash, terus yang kedua pagar update database, setelah itu pagar locade f1.ft. Nah, yang selanjutnya, atau Anda dapat menambahkan opsi min yang artinya exist tanpa update. Apakah ada perbedaan hasil? Nah, kalau ini opsi min itu kan memeriksa apakah file benar-benar ada sebelum menampilkan, meskipun database mungkin masih mencatat f3.ft karena belum update. Opsi min ini akan memverifikasi keberadaan file dan menampilkan jika file itu sudah dihapus gitu. Nah, di sini nih ada latihan. Latihannya sampai 15. Oke. Bentar guys. Oke, jadi pada latihan yang pertama kita disuruh cobalah urutan perintah berikut. Panjang ini. Clear. Oke, cd pwd
pwd ls min al min al cd. Ini sudah dijelaskan tadi ya, pwd cd ngulang namanya ya, pwd terus ls al ls al ini lagi cd pwd ls ls l cd slash ppc ls min al more panjang ini. Nah, cpswd wd cd pwd. Oke, udah terakhir itu. Nah, jadi CD itu tanpa argumen membawa kita ke directory home pwd. PWD sendiri itu mengonfirmasi bahwa kita itu sekarang sedang berada di home ini, usernya -l ini yaitu untuk menampilkan semua file termasuk yang tersembunyi dalam format panjang. Nah, min a itu berarti all menampilkan file tersembunyi yang di awal di titik tuh. Terus min l itu berarti long, ini singkatan semua. A itu all, l itu long, untuk menampilkan detail seperti permission, pemilih atau ukuran dan lain sebagainya. Nah, dot itu directory saat ini nih. Tadi kan udah dijelasin ya. Dan dotnya 2 kali itu berarti parent directory selalu muncul. Jadi dot itu berarti pindah ke directory saat ini. Jadi tidak ada perubahan posisi itu. Terus pindah ke parent directory dari home demo sini naik ke home directory slash home ini itu naik ke root, jadi directory slash di slash itu ya root. Nah, di root directory kita itu melihat seluruh struktur sistem file Linux ini. Nah, etc di sini ini menggunakan
jadi cd slash etc ini pindah ke directory slash etc menggunakan path absolute. Nah, ls min al ini more output ls yang ini ya panjang, nanti dialirkan ke perintah more. Nah tuh ya, kita akan lanjut ke latihan kedua. Oke, sekarang kita akan melanjutkan latihan yang kedua. Lanjutkan penerusan pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri direktori /bin /user /bin /sbin tmp dan /boot. Oke, cd /bin pwd. Oke, udah. Terus ls min al head dulu. Oke, sudah. Jadi /bin ini berisi executable biner, jadi perintah-perintah dasar yang bisa digunakan untuk semua user. Nah, base chat chmod cp itu ada di sini. Dan semua file itu punya permissionnya apa ya, ini min rwxr ini, min xr min x ini bisa dieksekusi. Nah, sekarang telusuri. Sekarang kita akan menelusuri /usr dan /bin-nya. Oke, cd /usr spasi /bin. pwd kurang nih. Oke, ulang, kita coba ulang. cd usr bin pass cd too many argument.
Oke, ntar baca ini cuman min. Kenapa? Sebentar, saya coba baca lagi. Oke. Jadi jadi di sini dia ini sudah terlalu banyak terlalu banyak argumen. Jadi dia tidak bisa, karena masuknya memang satu-satu ya, satu kali saja. Jadi bukan jika dia dioperasikan dua sekaligus, tidak bisa, gagal. Mungkin saya harus cd / usr. Ini aja cd sudah. Oke, ls min al kita telusuri, karena di sini kita sedang menelusuri /usr dan /bin, maka karena juga cd ini tidak bisa berjalan dua sekaligus, kita ketikkan satu-satu cd /bin, setelah itu cd /usr, setelah itu baru kita cari ls min al min 10. Nah, ini dia. Jadi /usr dan /bin ini jika digabungkan ini seperti ini, dia ini berisi ini program-program ya, program user tambahan. Dan kalau cuman /bin aja, maka kalah jumlah ya, kalah banyak. Oke, sekarang kita akan menelusuri /sbin cd /sbin pwd ya. Oke, ls min al totalnya 5.168. Jadi /sbin ini berisi sistem biner. Jadi perintah untuk administrasi sistemnya biasanya hanya bisa dijalankan oleh root. Sekarang kita akan menelusuri tmp cd
/tmp. Kalau ini enggak perlu ya. Nah, jadi /tmp ini adalah directory temporary, jadi bisa ditulis oleh semua user. Nah, coba kita perhatikan ini nih, yang drx. Nah, jadi min huruf T di akhir itu menandakan sticky bit, artinya file hanya bisa dihapus oleh pemiliknya. Kalau di sini biasanya akan dihapus saat sistem ini reboot. Oke, sekarang kita akan menelusuri reboot. cd /boot pwd. Oh, salah. cd pwd. Nah, udah, kita cari ls -al. Nah, /boot ini, kalau /boot ini dia berisi file-file yang diperlukan untuk booting ya, untuk booting sistem yang pasti, seperti kernel, terus init trd itu, dan konfigurasi boot loader atau boot. Nah, kita lanjut ke latihan 3. Yang ketiga ini menelusuri directory /dev. cd /dev. Udah ls in al. Nah, blok device diawali B.
Oke, slash dev ini sudah selesai. Simbol link ini diawali dengan L ya, terus cd-rom. menampilkan informasi user yang saat ini. Nah, terminal DTY1 ini dimiliki oleh user TTY di sini. TTY1 di sini memiliki akses red. Ini permission. K nya itu adalah karakter, RW nya itu ownernya ini berarti saya sendiri, itu di sini istihar, bisa read atau bisa urat juga. Terus W di sini ya dia itu grup, ya grupnya itu apa, TTY, yaitu bisanya urat. Dan ini min banyak ini others, tidak punya akses apa-apa. Oke. Lanjut ke latihan selanjutnya, latihan 4, menelusuri direktori atau approach. cd approach ed udah. Nah, direktori approach ini dia berisi file-file virtual yang mempresentasikan status kendali dan proses. Ini blok div. Jadi ini menampilkan daftar major number untuk karakter dan block device.
Oh, untuk lihat informasi detail tentang prosesor, dari tipenya, kecepatan, dan change. Ini lengkap sekali nih. Lihatnya di sini. Terus kalau mau lihat penggunaan memori, total RAM, memori bebas, change atau swap dan lain-lain, kita bisa cek mem info. Nah, ini mem total, mem free, yang pasti yang lebih banyak ya total ya daripada free nya. Jadi laptop baru bener penuh. Terus kita bisa juga get time. Nah, angka pertama, waktu sistem telah berjalan dalam detik ini 32240. Ini dalam bentuk detik. Kalau di konversi ke jam berapa ini ya? Dihitung sendiri lah. Enggak, keduanya ini total waktu idle CPU dalam detik. Nah, mengapa Celestron disebut pseudo file system? Mengapa? Ini ya. Celestron nah, di ukuran file itu selalu 0, tapi isinya bisa dibaca. File-file di Flashport ini dia itu tidak benar-benar ada di disk, tapi dibuat on the fly oleh kernel. Untuk mengakses data struktur kernel, maka diberikan interface file base. Nah, apa sih kegunaannya? Kegunaannya ini dapat digunakan oleh apa namanya, seperti PS itu top free ya, tool itulah, untuk mendapatkan informasi sistem. Oke, kita lanjutkan latihan 5. Pindah ke home user lain. Gimana caranya? Pindah ke home user lain. Jadi maka gini ya, ada apa namanya, jadi ini sendiri lainnya apa ya, jadi tilde tilde latihan
Linux juga tidak ada, tapi intinya nanti setelah CD kalian coba end usernya ke mau dipindah kemana, nanti PWD ntar tuh lihatnya LS ini adalah seperti biasa. Oke, kita lanjut ke latihan 6, kembali ke home sendiri. Karena saya tadi tidak masuk ke home, tidak pindah home, jadi yang keenam ini sangat berkaitan. Saya cukup jelaskan aja ya. Jadi, pada latihan ke-6 ini kembali ke home sendiri itu tinggal mengetikkan cd pwd, ntar udah kembali ke home kita sendiri yang pasti tanpa argumen. Oke, lanjut membuat subdirectory work and play. mkdir work play, salah, mkdir work play. Oke. Jadi pokoknya itu dia akan membuat directory sekaligus work dan play, keduanya kosong. Lanjut ke latihan 8, menghapus subdirectory work. Karena tadi tidak buat, jadi aku kasih tahu aja. Jadi cara menghapusnya itu kita tinggal tulis dulu remove rmdir work, itu ls min r. Ntar muncul ya. Jadi rmdir itu untuk menghapus directory work karena masih kosong. Kita lanjut ke latihan 9, copy file etc pswd ke home. Di caranya itu cp etc slash pswd ini tidak ada juga. Yang penting kalian tahu programnya gimana ya. Tuh di cp etc pswd ini dia mau copy file pswd dari slash etc ke directory saat ini yaitu home. Nah, ini harusnya ada titik nih di sini, salah ini ya. Nanti kalian ketik di cp slash wd pasti titik. Nah, titik itu buat apa? Titik itu menandakan bahwa berarti directory ya saat ini. Tuh, kita lanjut ke latihan 10, pindah ke subdirectory play. Kalau pindah ke subdirectory play, maka mv move psswd play gitu ya. Lalu nanti untuk ngeceknya ls play slash pswd yang ls play
slash PSS WD ya. Oke, latihan ke-11 membuat link ke perangkat TTY. Jadi ini harusnya kita kerjakan terlebih dahulu ya, karena ternyata saling berkaitan ini. Tapi ya sudah, karena terlanjur untuk mengefisiensikan waktu juga, saya lanjut aja. Yang penting saya masukkan programnya dengan benar. Kalian bisa coba. WD ini untuk membuat link ya. Nah, nanti dengan min s ini untuk membuat sebuah link terminal yang menunjuk ke perangkat TTY1. Ya, jadi error terjadi ini karena bisa tidak bisa error ini terjadi karena ini tidak bisa membuat hard link ke file device. Nah, pasti udah dari tadi error karena memang tidak dibuat ya, sekedar masuk ke program aja. Jadi hard link itu hanya bisa dibuat untuk file biasa di file system yang sama. Nah, file device atau seperti ini tadi /dev /tt1 dia itu berada di file system berbeda, namanya mpfs. Nah, hard link itu memerlukan inode yang sama kayak sebelumnya saya kasih tahu inode itu. Nah, tapi di file ini punya inode sendiri di file systemnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika lo kurang jelas, saya minta maaf banget. Jika cocok dengan edukasi saya, monggo bisa terus diikuti. Tapi jika memang tidak cocok, tidak apa-apa, kalian cari video-video yang lebih bagus daripada ini. Karena yang pasti saya harus terus belajar ya, terus belajar bagaimana cara saya memberikan edukasi yang lebih bagus lagi nantinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.